Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam panjang umurnya. Semoga yang jawab salam bahagia dunia akhiratnya. Semoga yang jawab salam dicahayakan oleh Allah. Semoga yang jawab salam insya Allah kumpul di surga bersama Nabi. Semoga yang jawab salam masuk surga tanpa dihisap. Semoga yang jawab salam yang belum menikah cepat menikah. Weh, hari muslimita bu, kenapa amin lagi? Yang belum menikah, yang gadis kah sama jandaya? Amin. Jangan yang sudah disuami dari istrinya, jangan mikir amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar almarhum, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran serta kekuatan iman dan insya Allah dimasukkan surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Habib Hussein bin Usman Al-Hamid, wal Habib Adnan Al-Mahdali, Habib Rais Al-Hamid, apa lagi saya lupa itu, dan para habaib ini. Habib siapa? Halim Al-Mahdali. Semoga semua orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga insya Allah semuanya diberikan rahmat dan cahaya oleh Allah dan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan juga khususnya almarhum, semoga diluaskan kuburnya oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah dan berkumpul sama nabinya Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Maka dari rahmat itu kita perbanyak bersyukur, perbanyak berterima kasih, perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Karena orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat syukur, Allah akan tambahkan nikmat buat dirinya. Di dalam ayat telah dikatakan, la in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Tetapi kalau tidak pandai bersyukur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di Indonesia ini kebanyakan orang Islam. Bahkan di seluruh dunia yang paling banyak muslimnya Indonesia. 270 juta jiwa penduduk Islam, tapi belum tentu mereka beriman kepada Allah. Belum tentu mereka bertakwa kepada Allah. Kenapa? Islam dirinya kagak sholat, Islam dirinya kagak puasa, Islam dirinya nggak pernah sedekah, Islam dirinya tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi, Islam dirinya berantem tiap hari sama tetangga, Islam dirinya atau memang Islam dirinya durhaka sama orang tuanya, Islam dirinya nyakitin tetangganya, Islam dirinya sekeki. Ya Allah, Islam kate. Di dalam ayat telah dikatakan, galilun min ibadi syakura, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Siapa yang sedikit itu? Hanya orang yang bertakwa kepada Allah dan hanya orang yang beriman kepada Allah. Di dalam ayat telah dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu an wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Hai orang-orang yang beriman, orang beriman golongan orang-orang beruntung dunia akhirat, orang beriman dibalas Allah
Kemudian Allah berikan ridho kepadanya, berikan kenikmatan tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Zalika liman khasyya rabbah. Karena apa? Sepertiga malam mereka bangun tahajud, meneteskan air mata, membasah kedua pipinya, saking takutnya kepada Allah. Dimanapun dia berada, selalu mengatakan, akhafu rabbi, aku takut kepada Tuhanku. Makalah itulah orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang beriman. Amin ya rabbal. Maka syukur kita. Kita tahu Islam, alhamdulillah. Kita tahu Al-Quran, alhamdulillah. Kita tahu selawat, alhamdulillah. Kita tahu kenal mengajian. Kita kenal zikir. Kita kenal adab dan akhlak. Kita kenal segala kebaikan yang ada di bumi ini. Siapa yang ajarkan itu semua kalau bukan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bu, banyak-banyak salawat. Mau ki cantik baca salah. Mau ki kaya baca salah. Mau ki lunas hutan tak baca salah. Selawat nih. Tidak ada nak kalahkan itu selawat. Salawat nomor 1. Kenapa harus selawat? Kenapa bukan salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak sedekah? Kenapa bukan majlis taklim? Kalian tahu semua itu dari Nabi Muhammad. Maka puji Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian puji Nabi Muhammad, Allah akan puji kita. Betul? Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali, Allah balas kepadanya 10 kali. Itu nyaman. Selawat dikit saja. Saya ceramah malam ini 3 jam. Bu, setuju dikit 3 jam ceramah? Ibu-ibu setuju di sini tidak mau ya? Yang Ustaz. Setuju 3 jam saya ceramah? Pak, saya mau tanya Pak, setuju 3 jam? Sampai pagi? Sampai pagi. Anda puas, saya pingsan. Makanya salawat Ki. Makanya banyak orang, ya Allah, tidak mau salawat, rugi dunia akhiratnya. Dia kenal tahu agama dari siapa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak kuciptakan dunia, tidak kuciptakan matahari, tidak kuciptakan bulan, tidak kuciptakan bintang, tidak kuciptakan surga, tidak kuciptakan tumbuhan. Semua yang ada di bumi dan di langit, semua pemberian Allah karena adanya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita puji Nabi kita. Dia yang selamatkan kita. Dia yang menangis. Mulai kecil sampai wafat beliau, air mata mengalir di pipi beliau. Buat siapa? Umatnya. Bu, salawat jangan kita aku masuk surga gitu. Salawat yang membuat kita ke dalam surga. Salawat yang membahagiakan kita untuk masuk ke dalam surga. Selawat membuat kita akan menjadikan bahagia dunia dan pula nanti bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Selawat. Cerita dulu. Belum masuk ceramah ini, belum. Masih setelah. Ada orang bu, ya Allah, ahli ibadah. Sujudnya luar biasa. Sujudnya ini sampai dahinya hitam. Pernah lihat dahi hitam? Hitam dahinya. Bukan Nabi kubur. Sedekah sampai habis hartanya. Puasa sampai badannya kurus. Semua pekerjaan amal yang soleh dikerjakan. Tidak ada satupun yang tidak dikerjakan dalam amal ibadah. Dan semua larangan Allah dijauhi dan tidak pernah bermaksiat pada Allah. Tapi sayang, dia tidak pernah berselawat. Apa yang terjadi? Ketika dia mimpi Nabi Muhammad. Bu, kalau mimpi Nabi Muhammad enak tidak? Nyaman. Ketika dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tapi Nabi tidak menoleh kepada hamba yang disalawat padanya. Tidak menoleh. Nabi tidak menoleh kepada hamba yang tidak pernah berselawat. Hamba ini menangis, mendekati Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah. Apa dosaku, apa salahku ketika aku panggil dirimu, ingin engkau berikan aku sesuatu manfaat kepadaku sehingga aku dapat bahagia dunia akhirat. Tapi kau tidak menoleh kepadaku. Apa salahku, apa dosaku? Apa kata Nabi? Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi, satupun tidak ada satupun tidak ada berikan salawat kepadaku. Satupun tidak ada salawatmu buat diriku, salam buat diriku. Bagaimana aku bisa jawab salam buat dirimu? Makanya aku tidak kenal kau, siapa kamu? Betul tidak? Kemudian hamba ini menangis, terbangun dari tidurnya, mengadu sama ulama. Hai ulama,
Hai kiai, ada apa? Aku mimpi Nabi. Alhamdulillah, bagus. Mimpi Nabi, diharamkan jasadnya disentuh api neraka, diharamkan tanah menyentuh kulitnya, satu pun biji pun, satu butir biji tanah menyentuh kulitnya orang yang sudah berjumpa Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini hamba berkata, terus apa? Sudah bahagia kamu. Tapi Nabi tidak mengenal diriku ketika aku panggil dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa kau tidak kenal Nabi? Padahal kau ini ibadah luar biasa, sedekah luar biasa, puasa luar biasa. Tidak ada yang dapat mengalahkan ibadahmu. Tapi kamu tidak kenal Nabi. Itu namanya na'udzubil. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Ingat-ingat. Oh, aku tidak pernah selawat. Oh, tidak pernah kau selawat. Pantas. Hei hamba Allah, tidakkah kau tahu Allah ciptakan kamu dan saya? Allah matikan kamu dan saya. Allah berikan kau harta, jabatan, dan pangkat dan saya. Semua Allah berikan kepadamu. Dan Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya kalau dia Allah berselawat pada Nabi Muhammad? Apa ayatnya kalau Allah berselawat pada Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat pada Nabi Muhammad. Siapa lagi? Malaikatnya Allah diperintahkan untuk berselawat pada Nabi Muhammad. Siapa lagi yang diperintahkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, kalau kau beriman kepada Allah, pasti kau berselawat pada Muhammad. Karena kau tidak beriman, hanya Islam saja, sholat saja, sedekah saja, puasa saja, tapi tidak beriman kepada Allah, maka cintamu sama Nabi tidak ada. Alhamdulillah, subhanallah. Maka ini hamba menangis. Kemudian dia ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat, dan dia tidak pernah meninggalkan lagi selawat pada Rasulullah. Bertahun-tahun dia berselawat dan ibadah kepada Allah. Mimpi kedua kalinya dia panggil dalam mimpinya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah. Baru Nabi mengenal, al-an. Sekarang ini aku sudah kenal engkau, karena jutaan malaikat dan di langit dan di bumi semua kirim salam darimu untukku, dan aku jawab salam buat dirimu. Engkau bersamaku di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya salawat ki, paling banyak salawat tak banyak dikenal Nabi. Paling sedikit salawat tak tidak nak kenal Nabi. Satu kali ke salawat tidak pernah mau kenal lagi. Kenapa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai akhir innaka Hamidum Majid. Tidak pakai salawat di dalam salat, tidak diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bahkan dalam doa saja, ya Rab, berikan saya harta. Ya Allah, bahagiakan aku dunia akhirat. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai selawat terakhir, insya Allah diterima. Tidak pakai selawat, tidak diterima doa kita. Na'udzu. Makanya selawat ki. Nah, selawat. Sebelum ceramah, selawat dulu. Boleh? Setuju? Kita selawat dulu. Baru ekstra ini belum pas ceramah. Baru ekstra. Masih ada 2 ceritaku. Tapi ada bisikan tadi sebelum saya ceramah, Ustaz tolong jangki lama-lama ceramah. Kalau lama kita ceramah pulang nggak? Pokoknya setengah janji kalau begitu. Hah? Lanjut. Kisah yang terakhir. Apa terakhir kisahnya sebelum ceramah? Salah seorang, ketika hamba tersebut, Nabi SAW naik ke langit, berjumpa dengan salah satu malaikatnya Allah. Hai malaikatullah, apa tugasmu? Kau diciptakan Allah. Tugasku mencatat amal ibadah umatmu ya Rasul. Salatnya, sedekahnya, puasanya, semua dapat ku catat, tidak ada yang tertinggal. Sekecil apapun ibadahnya, apalagi yang besar, dapat ku catat. Tapi aku punya kekurangan ya Rasulullah. Apa kekuranganmu? Kekuranganku ketika umatmu berselawat kepadamu 1 kali, maka aku tidak mampu mencatat amal ibadahnya. Walaupun pohon menjadi polpen, lautan pantai Losari. Pantai di sini pantai apa namanya? Hah? Satu orang mau bicara, jangan banyak-banyak. Pantai Senggol menjadi tinta untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad yang berselawat pada Muhammad. Tidak mampu malaikat mencatatnya. Saking banyaknya Allah berikan pahala kepada umat yang berselawat pada kita. Alhamdulillah. Sama-sama kita selawat sebelum mulai ceramah. Mau? Setuju? Jangki ada tidur? Setuju? Jangki pegang HP? Maksudnya sotim saja Bu, sotim.
Pegang ke HP, jangan main chatting. Karena itu HP bahaya. Mau tidur ha? Mau makan ha? Bangun tidur ha? Mau ha? HP itu banyak setan. Itu HP bikin selingkuh. Betul? Ada positif, ada negatif. Sekarang kebanyakan orang pakai negatif. Yang suka selingkuh, betul itu. Subhanallah. Selawat dulu, mulai selawat semua. Salatullah semuanya. Mullah ala toh Rasulillah semuanya. Salat salam ala yasin la tawassalna millawa Rasulillah wa kulli bi ahlil dia nyaman. Nah, malaikat tidak sanggup mencatat amal ibadah kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuburnya almarhum diluaskan, dicahayakan, dan dimasukkan surga sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Masuk nih cara aku balik. Masuk nih. Kemati. Ayo semua semangat. Kemati. Sini kemati. Bapak-bapak jangan kalah. Kemati. Orang kaya mati, orang miskin, ti raja-raja, ti pejabat, ti presiden, menteri, DPR, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, pak lurah, Pak RW, Pak RT, tukang bentor, tukang beca, polisi, tentara, Satpol PP, Ustadz juga. Bu, tunggu dulu. Di mana-mana Ustadz dibenci mentong ini. Kalau Ustadz pelan-pelan maki bu, kan Ustadz mati. Begitu pejabat disebutkan mati, polisi mati, DPR mati, pelan-pelan Ustadz mati. Kalau Ustadz mati siapa yang ceramah kita? Ulang-ulang dan setuju kan? Tidak setuju kan? Ulang lagi. Orang kaya, orang miskin, pedagang, penjual cincin, penjual ruko, penjual kafe, perempuan, laki-laki, insinyur, dokter, ustadz. Bapak tuan mentong, ibu-ibu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernapas di bumi ini mati, menghadap Allah, berjumpa Allah, bertemu dengan Allah. Tapi mati seperti apa? Kalau mati dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Mati dalam keadaan zikir, alhamdulillah. Mati dalam keadaan di dalam masjid, alhamdulillah. Mati baca Quran, alhamdulillah. Mati naik haji dan umroh, alhamdulillah. Mati bakti sama orang tuanya, alhamdulillah. Husnul khatimah, baik dalam kuburnya, disenangkan di akhiratnya, alhamdulillah. Tapi kalau mati di atas perut yang tidak halal, nauzu, mati double 1, double 2, mati di dalam kafe, mati di warkop, mati gosip, mati durhaka sama ibu dan bapaknya, mati dalam keadaan hina, maka tempatnya juga hina di hadapan Allah. Na'udzuh.
Maka perbaiki diri kita, kembalilah kita kepada Allah, bermunajalah kita kepada Allah, bertobat sebelum ajal itu datang kepada kita. Istaidu alal mautikum, persiapkan kematianmu sebelum ajal datang kepada kita. Karena yang mati tidak mengenal umur. 10, 20, 30, 40, tiba sampai 100, tiba ajal dijemput oleh Allah. Di mana saja? Mau di Tanah Bugis, mau di Parepare, mau di Jakarta, mau di Kalimantan, mau di Madura, mau di Jakarta, mau di Arab Saudi, mau di Eropa, tiba ajal dijemput oleh Allah. Makanya siap sih. Ibu siap? Siap betul? Ini malam. Siap. Siap. Orang sudah mati ya, tidak bisa apa-apa. Mata tertutup, mulut tertutup, tidak ada rasa, tidak ada nikmat. Ya Allah, coba lihat orang meninggal, orang kaya hebatnya luar biasa. Namanya hebat saja, profesor, doktor, insinyur, haji. Berapa titel? Berapa titel? Ulang, profesor, doktor, insinyur, haji. Berapa? Ibrahim Sadik titel belakangnya SA, MA, LLA, MMA, LLD, SSA. Hebat tidak? Titelnya banyak. Ini orang hebat. Rumahnya ada 20. Satu rumah harganya 50 M. Ini orang kaya ini. Jangan bilang dede. Orang setiap rumah ada mobil Alphard, Ferrari, Lamborghini, Hummer, Fortuner, apalagi? Pajero, apalagi? PT-PT, tidak ada. Tidak masuk PT-PT, Bu. Kijang, Avanza tidak masuk. Tidak ada masuk. Yang masuk harganya 1 M. Harga MM semua. Itu orang kaya. Begitu mati, bajunya yang 500 juta dilepas. Cincinnya 200 juta lepas. Kacamatanya 500 lepas. Sepatunya 1 M lepas. Semua di dalam badannya dilepas. Rumah ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan, semua harta, jabatan, pangkat ditinggalkan. Tidak ada satupun yang ikut dengan mayat tersebut. Betul? Coba lihat orang mati. Dulu mandi sendiri, sekarang dikasih mandi. Dulu tidur sendiri, sekarang dikasih tidur. Dulu pakaian sendiri, sekarang dikasih pakai. Dulu makan sendiri, sekarang dikasih Orang mati makan. Kita perhatikan bahasa aku. Yang penting ikut saja makan, tidur. Lanjut. Begitu mati, ya Allah, dibungkus 3 kain kafan namanya kaci. Warnanya putih. Setelah itu disimpan di kerangka mayat, ditutup dengan tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa di masjid yang besar. Masjid apa dekat sini? Satu orang mau. Kalau semua apa dibilang? Apa, Pak? Haji Raya. Oh, Masjid Raya. Masjid Raya dibawa. Mayatnya disimpan di belakang. Setelah salat duhur atau asar. Setelah itu mayat disolati. Berapa takbir? 4 takbir. Setelah itu didoakan mayatnya. Setelah didoakan naik mobil terakhirnya. Ambo. Mobilnya Ambo. Orang kaya pakai mobil Ambo. Orang miskin pakai mobil Ambo. Ustadz pakai mobil. Habib pakai mobil. Ambulas dong. Ambulas tuh pakai. Mana Alphardnya? Tidak dipakai. Siapa yang pakai? Istrinya. Alphard Fortuner, anaknya yang pakai. Hummer, keluarganya yang pakai. Tidak ada. Ambulas tuh pakai terakhir. Ambulans, saya, bapak-bapak di sini, semua ibu-ibu yang cantik-cantik, semua Ambo. Dibawa ke di mana? Sembarangan ibu udah bilang ini. 7 bulan dia bilang. Lanjut.
Ya Allah. Itu namanya shot. Itu namanya shot. Bukan saya bilang itu. Ya. Ada masuk. Begitu sampai di kuburnya. Ya Allah. Kubur tak. Kuburmu. Kamarmu. Kamarku, kamar tak. Kamarmu semua di sini. Orang pare-pare, semua kamarmu nanti. Ada kamarmu. Begitu dimasukkan, anaknya 3 masuk di dalam tanah. Menerima mayat ayahnya. Coba lihat. Menghadap kib. Cara pegangnya mayat. Ini khusus kita ajar ya. Cara pegang mayat tidak boleh sembarang pegang. Harus mengerti, harus diajarin. Tidak boleh menerima mayat begini modelnya. Laki-laki khusus, jangan perempuan. Laki-laki, tidak boleh begini. Kenapa tidak boleh? Kalau turun bersama jatuh, hukumnya jadi dosa. Bagaimana caranya Nabi mengajarkan? Satu dibawa, satu kayak dipeluk. Turun sama-sama, tarik bahunya, buka tali kafannya, diadzan dan diqomati. Setelah itu, waktu di dunia kamarnya, Masya Allah, orang hebat. Ibu, kamar berapa kali berapa, Bu? Kamar 3 kali 4. Ibu sana 5 kali A. Bu, ibu di sini 5 kali itu. Ini orang kaya, hebat, detailnya banyak, rumahnya banyak, mobil banyak, kamarnya hebat juga 9 kali 8. Pernah lihat kamar 9 kali 8? Dari sono sampai situ. Kenapa, Bu? Tahan kaki. Orang kaya. Orang kaya. Duit gue. Di dalam kamarnya saja ada televisinya 100 inci. Kenapa wow? Pernah lihat televisi 100 inci? Nggak pernah? Kasihan dulu. Saya sudah melihat di mana? Bank Mandiri. Besar itu televisinya kayak layar. Betul, kayak ada bohong ini. Berdosa kan? Tidak jadi ustadz kan kalau bohong. Nggak berpikir jalan. Astagfirullahaladzim. Karena nggak balik-balik nih. Di Man Mandiri, dan sampingnya MTC ada Bank Mandiri. Itu televisinya 100 inci. Nah, di kamar nih, Bapak Ibu berapa kamar? Berapa kali berapa televisi? Paling 3 kali 2, 32 inci, 42 inci. Betul? Ini orang kaya 100 inci. Ada kulkas lengkap buah-buahan, karpetnya sutra, harganya miliaran, kasurnya Masya Allah 2M. Istrinya tinggi, putih, bahenol. Bapak-bapak kalau bilang kayak bahenol ya dekat. Begini bodinya, bodi Spanyol. Nikmat tidak? Nikmat. Kalau bapak ibu-ibu lihat cowok cakep, tinggi, putih. Ya itu. Yang berminat silakan. Ganteng mana dia sama saya? Berarti masih lama, pulang Pak. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, lanjut. Ini di kamarnya ada buah-buahan lengkap, istrinya cantik. Ya Allah, begitu masuk di kamar terakhir kita, masing-masing kamarku. 2 kali. 2 kali. 2 kali 2. Di siapa tuh? Siapa yang bilang 2 kali 2? Sembarangan Nabi bilang. Kuburmu nanti 2 kali 2 kapan? Menyalahi aturan agama saja ini. 2 kali 2 kali 1. 2 kali 1. Itu untuk bantal nyata, televisi nyata, kulkas nyata, AC nyata. Kenapa tidak surata? Televisi nyata, AC nyata, lampu nyata, istrinya. Pak, dengar dulu. Bukan tanya bapaknya dulu. Pak, mana surata semua, Pak? Kalau meninggal istri tak mau ikut. Sini ke dulu, Pak. Meninggal istri mau ikut tahu? Sini ke Pak. Sini ke Pak. Suami setia. Sini ke.
Satu orang dia bilang mau kan, yang lain mau ikut. Mau ikut Pak. Mau ikut. Kenapa kau mau ikut kau? Kenapa? Hah? Oh setia. Beruntung ada apa suami kayak begitu tahu Mana istrinya? Mana istrinya? Mana? Mana istrinya? Orangnya dari mana? Tidak kelihatan ini. Makhluk gaib. Lanjut. Barusan saya mau ikut dia. Ibu, saya tanya Ki, meninggal suami mau ikut? Pak, Pak. Kita istri mau. Istri tidak mau ikut. Bu, mau ikut meninggal suami? Kenapa? Kenapa tidak ikut? Katanya cinta. I love you. Aku cinta padamu. Kau makan garam, aku makan garam. Kau kepanasan, aku kepanasan. Kau kehujanan, aku kehujanan. Kemana saja kau pergi sayang, I love you cintaku. Ke Marangkong, Papua. Kau ke sana, kemana saja. Aku ikut denganmu sampai mati. Cinta badai-badai. Seratus. Iya, cinta badai-badai. Katanya sayang, I love you, cinta sampai mati. Mana buktinya mati, suami tidak ikut Ki. Cinta, cinta. Ya itulah. Lanjut. Meninggal. Setelah itu pulang. Sahabat kerabat. Makanya Bu, hati-hati Ki. Sayangi Somita. Saya nih. Tapi setiap tikungan ada sih. Sudah ditanam, ditutup dengan papan. Setelah ditutup dengan papan, tutup dengan tanah. Disirami bunga dan air. Setelah itu pulang sahabat, kerabat. Coba lihat batu nisannya. Namanya profesor tidak ikut, betul? Dokternya tidak ikut. Insinyur tidak ikut. Hajinya tidak ikut. Nama Ibrahim. Titel belakang ikut tidak? Tidak. Harta, jabatan, pangkat, titel, semua tidak akan ikut ketika meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inggatala amalu illa bisalasa. Meninggal anak Adam 3 yang kembali. Sadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Makanya didik anak tak baca Quran, didik anak tak tahu tentang zikir, didik anak tak cinta Rasulullah, cinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Semua itu membuat kita akan bahagia, menjadi keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Pulang sahabat kerabat itu yang tinggal, yang ikut. Coba lihat Bu, mana sini anak muda ya? Anak muda semua di sini. Siapa yang lahirkan Ki? Ibu. Siapa lahirkan Ki? Ibu. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana lebih mulia ibu atau ayah? Dua-duanya mulia kata Nabi, tapi lebih mulia ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? 3 kali disebutkan sama Nabi, ibu, baru ayah. Kenapa? Iya, ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan antara mati dan hidupnya, ibu yang memelihara sampai kau liang besar. Bapak Yambi tidak mau tahu dikalah. Pasti nih bapak bikin, siapa bikin pale? La ilaha illallah. Tuh. Berapa bulan Ki? 9 Bu? 9 bulan 10 hari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nu tenda-tenda perutnya ibumu, betul Bu? Sakit perutnya ibunya, Di sini kalau bilang ibu, apa bahasa mamu? Pare-parena. Mama. Ma. Pertama sebelum dia panggil mamanya, panggil suaminya, Beb. Beb. Honey. Oh cintaku. Tidak bangun-bangun, apa dah bikin? Datang mamanya nu. Nenek, nu. Datang bawa minyak kayu putih, nagosok perutnya. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Anakku sakit perutku, kau nak tendang anakku di dalam. Sini aku gosokkan kau. Nah bacakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul.
Alaika ya Habib salam. Kau salawat alaika. Setelah dibacakan salawat, anak di dalam perut istrinya ini, di dalam perut ibunya berhenti menendang karena baca salah. Makanya baca salawat. Kalau lahir anak tak Nina Bobo. Ayung-ayung jangki. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit setan. Salah itu. Atau tadi saya punya ditenda sama nanya, jangan bacakan sakitnya ku di sini di dalam. Tambah tenda gitu. Tak joget. Baca salah. Baca Quran 30 juz, simpan di atas perut istri tak yang lagi hamil. Ketika dibacakan 30 juz, insya Allah keluar hafal Quran. Iya, terjadi di Saudi seperti itu. Sesuatu kebaikan dibajarkan kepada anak yang belum berpikir, yang masih dalam perut ibunya, insya Allah keluar dalam keadaan baik dan menjadi contoh yang terbaik. Alhamdulillah. Itu. Lahir antara mati dan hidupnya. Itu ibu kalau melahirkan dia sesana deh. Baru ku tahu saya. Iya. Pernah kali istriku melahirkan, joget-joget dandut. Bilang kenapa ki sayang? Sakit sekali kalau ya. Tidak pernah kali orang hamil melahirkan begitu modelnya. Kenapa dah joget-joget? Sudah pecah nih 10 ketubannya. Berapa ketuban itu? Siapa yang tahu, ibu atau saya? Siapa yang melahirkan? Oh, jadi ibu. Goyang-goyang ibu. Atau ada juga tidak? Aduh. Bapak enak ji. Nabuka sujadanya di musalla. Ya Allah, panjangkan umurnya istri dan anakku, selamatkan keduanya. Besar, keluar anakku jadi anak-anak soleh. Kalau laki-laki, anak perempuan, anak soleha. Besar dan tidak membahagiakan. Itu doanya Bapak enak ji. Ibu kan. Betul tidak? Makanya Bapak jangan kurang aja sama istri. Sayangi itu perempuan. Betul? Allahu Akbar. Iya. Kasihan. Nah hamilkan ki. Hamil ki, ada yang nanya dua. Nah sama sayangku. Pak, bangun ki sayangnya. Makan ki. Dimandikan ki lagi hamil ki. Nah setrika ki baju tak gimana ki lama-lama Pak. Betul tidak? Apa nak minta istri tak kasihkan? Minta amplop ada isinya, kasihkan. Betul? Iya. Minta baju baru, belikan. Beli motor, belikan. Beli mobil, belikan. Kalau ada. Iya. Apa saya kasihkan? Supaya itu istri senang. Karena kita laki-laki itu cari uang untuk istri dan Kalau cantik istri tak sampai bahagia. Suami. Tapi sekarang banyak istri kurang ajar. Kenapa? Cantik yang di luar, cantik di dalam. Jelek. Pakai apa mi? Daster mi. Ya Allah, tidak bau parfum mi. Pakaian panjang mi. Bau keringat mi. Masa? Sini dulu Pak. Cantik-cantik tongki bu. Minta suami kasihkan tongi. Jangan keseke. Malam Jumat. Betul. Bukan kita, Bapak anak. Betul. Kalau minta pada Jumat, jangan bikin kode-kode. Langsung kasihkan. Sebab kalau kita tidak kasihkan ini, dosa. Dilaknat sampai Pak. Lu tahu ini Pak Alek, kenapa Alek? Minta apa lagi, dia mengerti. Minta jatah. Makan. Polos tong, banyak polos di sini dalam hal ini. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, itu. Dia istri. Apa saya minta? Ada ini kisahnya. Mau dengar? Masih panjang ceramah aku ini. Kalau lama karena tidak nama mereka itu Habib. Habib Adnan di sini ada. Nama mereka. Bib. Boleh 3 jam. Bib Rais. Boleh 3 jam.
Boleh, Beb? Ada, poso main. Ada ini, romantis, Ibu. Luar biasa. 60 umurnya ini laki-laki ya. 50 umurnya istrinya. Di mana saya selalu nak peluk. Apa namanya? Narangkul. Di mana? Mau arisan, mau pergi pengajian, mau pergi mana saja. Mau pergi pesta apalagi, nggak perlu istrinya. Pergi di mall. Masuk di mall. Naik lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, turun lagi. Masih nak perlu istrinya. Narangkul istrinya, tidak pernah lepaskan. Ada anak muda. Anak muda, om, ada apa? Romantista kita dari pertama kuliah masuk mall sampai mau pulang kita tidak pernah lepas cerita. Tolong kasihkan resep. Mau tahu nggak kayak kita 3 tahun mas saya menikah selalu bertengkar tidak kayak kita. Tolong kasihkan nggak, kalau mau tahu nggak begitu kayak kita. Tidak bisa kalau anak muda ikuti kan. Tolong saya kasih saya kalau kalau tidak ada jalan keluar. Masak apa saja, nasi goreng, kangkung goreng, ikan goreng, apa saja dimasak. Ibu? Khusus perempuan supaya disayang suami-suaminya. Nasi goreng, kangkung, apa saja. Baca setelah. Nah, masak ki. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Setelah masak, panggil suaminya, jangan panggil namanya. Jangan panggil Aco, jangan. Ilyas, Pak Andi, jangan kok. Pak Tony, jangan. Panggil namanya. Sayang. Oh, Hani. Biar nenek-nenek panggil kamu kok sayang. Sayang. Datang suamimu. Duduk, Mi. Nah, kasih duduk suaminya di depannya. Jangki, kasih makan sendiri. Suapin. Mau romantis tidak? Romantis. Kasih suap. Setelah dimakan, apa ada bapaknya? Cantik Tommy istriku, pintar Tommy masak, soleha Tommy. Sini kok sayang. Nah buka senjatanya. Warna merah semua. Hitung ibu satu. Muter-muter terus ke saya. Hitung ibu satu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil di 1 lembar. Lanjut. Inilah, jangan kiseke, pokoknya baiki. Apa yang minta kalian kasihkan suami istri, karena kebaikan kita bersama-sama. Makanya itu Siti Fatimah, Fatimah Zahra sama Ali bin Abi Thalib itu romantis. Mulai dia menikah sampai wafat berdua romantis. Makanya tidak ada seperti romantisnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra, Rasulullah dengan Khadijah. Luar biasa. Itulah pencontoh bagi kita untuk mengikuti keluarga Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Sudah Mi, cukup Mi ketawa-ketawa Bu. Tapi Thomas ketawa. Masuk, pulang sahabat, kerabat, tetangga, keluarga, istri dan anak pulang. Tidak kemana. Begitu sudah luar biasa. Yang temani amal soleh. Makanya kembali kepada anak yang soleh, yang menghamilkan 9 bulan. Sudah lahir, dipelihara lagi sama ibu. Apa? Dibersihkan kotoran kita, dicebokin kita, dimandikan kita, diberikan pakaian yang baru kita, semua sampai kita besar. Bahkan kita dikawinkan dengan perempuan yang kita cintai. Siapa yang pelihara? Ibu dan ayah. Makanya sayangi itu ibu, jangan kisakiti. Jangan coba-coba kita sakiti orang tua ya. Kenapa kalau disakiti? Tidak bisa bahagia kita dunia akhirat kalau kita sakiti kedua orang tua kita. Betul? Ada kisahnya. Panjang ini kisahnya tapi saya singkat saja. Apa itu? Anak yang durhaka kepada kedua orang. Almarhum punya anak berapa? 4. Yang paling besar namanya siapa? Mana nih? Ali. Alif. Abdul Halim. Abdul Halim paling tua. Laki-laki lagi. Yang gendong dia ibunya. Yang lahirkan dia ibunya. Yang tidur bersamanya ibu dan ayahnya. Ayahmu Alif selalu Halim, selalu dijaga engkau, dipelihara engkau, diberikan mainan yang terbaik. Kemana saja kau pergi ditemani oleh ayahmu, dicintai oleh ibumu. Tiap hari apa yang kau inginkan dibelikan oleh ibu dan ayahmu. Tidak pernah lepas kasih sayangnya kedua orang tua kepada anaknya. Sakit Ki, ya Allah, ibu tidak tidur 3 hari 3 malam, betul? Sakit demam berdarah, sakit muntaber,
Anakku ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau panjang umurnya nasar kak, berjanji kak akan puasa 1 bulan penuh, bersedekah di anak yatim, sembuh anaknya, dia berpuasa karena cintanya ibu kepada anak. Itu ibu tidak pernah sejahat-jahatnya orang tua, tidak pernah menyakiti anaknya, betul. Tapi anak sekarang, zaman sekarang patwa-twai, betul tidak? Nak sakiti, nak kasih menangis. Air mata seorang ibu mengalir di pipi dia atau ayah dia, jatuh di tanah. Tanah ini bilang, demi Allah, aku tidak akan beri ampun kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ku hancurkan jasadnya, ku remuk tulangnya, ku siksa sampai yaumul kiamat. Ini tanah yang kita injak, ini bumi kita injak, berkata kepada Allah ketika kita apabila ada anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan seorang anak bernama Alqamah. Alqamah lebih cinta istri daripada ibu. Alqamah lebih hormat istri daripada ibu. Alqamah lebih sayang istri daripada ibu. Singkat cerita, Alqamah menyakiti ibunya di depan istrinya. Ibunya Alqamah berkata, demi Allah, aku tidak akan ridho kepadamu ya Alqamah. Ku haramkan jasadku dengan jasadmu, yang tidak pernah lagi ku halalkan bagimu setetes air susuku kau minum olehnya. Maka Alqamah bersama istrinya pergi meninggalkan ibunya. Singkat cerita, bertahun-tahun tidak pernah lihat ibunya lagi. Begitu dia mau meninggal, diberikan azab oleh Allah. Apa azabnya diberikan oleh Allah? Dia tidak bisa berucap akhir hayatnya, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Apa yang terjadi? Kala Nabi SAW, manggala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Alqamah terkunci mulutnya, tidak bisa berkata la ilaha illallah. Maka istri Alqamah berkata, suamiku Alqamah, katakan la ilaha illallah. Tidak bisa. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, suamiku Alqamah tidak bisa berkata la ilaha illallah. Nabi berkata, di mana suamimu? Di rumah ya Rasulullah. Berdiri Nabi sama sahabatnya, berangkat ke rumah Alqamah. Sampai di rumah Alqamah, la ilaha illallah. Nabi mengangkat kedua tangannya sambil menangis, ya Allah, mudahkan perjalanan hambamu dari umatku dari ucapan kalimat indah la ilaha illallah. Bukannya Allah tidak menerima permintaan Nabi, ternyata Nabi tahu bahwa dia durhaka sama ibu. Mana ibunya? Wahai istri Alqamah, ibunya ada di suatu tempat desa ini. Umar bin Khattab, kamu saya utus panggil ibunya Alqamah, suruh ke sini. Baik, berangkat Sayyidina Umar. Begitu berangkat sampai rumah ibunya, wahai ibu Alqamah, ada apa? Aku utusan Nabi, aku memanggil engkau, anakmu sudah mau wafat bernama Alqamah. Apa kata ibunya Alqamah? Demi Allah, aku tidak kenal siapa itu Alqamah, dan dia bukan lagi anakku dan bukan darah dagingku. Ku haramkan jasadku dengan jasadnya. Setetes air susuku yang pernah diminum olehnya, tidak kuhalalkan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Singkat cerita, kalau begitu gemetar Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kembali kepada Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, aku tidak sanggup bawa ibunya kemari. Dia berkata tidak ridho kepada Alqamah, dan dia tidak anggap lagi Alqamah ini anaknya. Betul ucapanmu itu ya Umar? Naam ya Rasulullah. Kalau begitu aku sendiri yang manggil. Nabi cinta kita, Nabi sayang kita. Nabi berangkat sendiri memanggil ibunya Alqamah. Sampai rumah ibunya Alqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Engkau jauh-jauh datang pergi, ikutlah denganku dan jangan banyak bicara lagi. Baik ya Rasulullah. Karena ibu Alqamah cinta dengan Nabi. Dibawa ibunya Nabi sama Nabi. Ibunya Alqamah sama Nabi. Begitu sampai rumahnya anak Alqamah. Bu, lihat anakmu sekarang yang terbaring di menghadap kiblat. Dia tidak bisa berucap kalimat syahadat. Tolong sekarang kunci daripada pengampunan Allah, kunci dari surga dari Allah adalah ampunan dari engkau wahai ibu. Ibu kalau ridho, maka Allah ridho kepadanya. Ibu kalau murka, Allah lebih murka kepadanya. Makanya halalkan dia, ridhoi dia, maafkan dia. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, demi Allah, ketika dia sakiti hatiku, di situ pula aku tidak ridho kepadanya, dan bukan lagi anakku, darah dagingku, dan kuharamkan setetes air susuku diminum oleh Alqamah. Begitu dengan Umar, Rasulullah SAW menangis mendengarkan perkataan ibunya, langsung berkata, tidak ada jalan lain kecuali Alqamah ku bakar saja di dunia. Hai sahabat-sahabatku semuanya, dengarkan baik ucapan dari ibunya. Sekarang kalian ambil kayu bakar kering, kumpulkan di depan rumah Alqamah. Baik ya Rasulullah. Semua sahabatnya Nabi mengambil kayu bakar kering, disimpan di depan rumah Alqamah seperti 5 meter kali 5 meter jaraknya. Lalu dibakar kayu bakar kering itu seperti api unggun. Api di dunia saja Pak dapat membakar rumah kita. Di Kandea, di Panampu, berapa rumah habis? 100 rumah habis dengan api dunia saja. Mobil terbakar, bahkan diri kita terbakar dengan api dunia. Api ini dikisahkan sama Nabi, diceritakan sama Nabi.
Hai ibu Alkamah, api ini asal dari neraka jahanam, diambil oleh Allah sebiji atom yang tidak bisa dilihat mata kasar kita ini. Sebiji atom, sekecil, luar biasa, tanpa bisa dilihat lagi mata kasar kita ini. Kecuali pakai alat, namanya alat miskras, baru bisa dilihat. Ketika diturunkan, dicelupkan oleh Allah di lautan 7 kali sedalam 70.000 meter. 70.000 triliun meter. Dalamnya dicelupkan 7 kali, baru disimpan di bumi, baru menjadi apinya bumi, sedangkan api bumi saja dapat menghanguskan kita. Lalu kemudian Nabi menjelaskan lagi, 4 macam warnanya api tersebut, merah, hitam, biru, dan putih. Putih yang paling dasar. Neraka itu ada 7 pintu. Pintu paling terbawah adalah neraka jahanam namanya. Warna apinya putih. Putih tempatnya siapa neraka itu jahanam? Minal zalimin, minal kafirin, minal musyrikin, dan anak-anak durhaka sama orang tuanya. Setelah dijelaskan sama Nabi tentang api tersebut, lalu Nabi berkata, angkat Alkamah, lemparkan dalam api ini. Kemudian ketika diangkat Alkamah, mau dilemparkan dalam api tersebut, spontan ibunya tadi mendengarkan daripada nasihat Rasulullah dengan tentang api neraka, tentang warna api. Kemudian ibunya meneteskan air mata lalu berkata, Al-an ya Rasulullah, demi Allah, aku halalkan Alkamah, aku ridhoi Alkamah, dan ku maafkan Alkamah. Ketika ibu berkata ridho, halal, maaf, langsung Alkamah yang tidak bisa berkata tadi la ilaha illallah, langsung dibukakan oleh Allah kunci rahmat dari Allah, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Karena apa? Ridho Allahu fi ridho walidain, wa suhtullahu fi suhtu walidain. Ridho Allah ada kepada ibu dan ayahmu, dan murkanya juga ada kepada ibunya. Makanya anak-anak jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Jangan mengambil harta ibu kita, mengambil uang ibu kita, emas ibu kita, uang di dompet ayah kita. Untuk apa? Banyak anak-anak menghabiskan harta orang tuanya, mengambil barang orang tuanya. Untuk apa? Kesenangan narkoba, kesenangan perempuan, kesenangan judi, kesenangan mabuk-mabukan. Kenapa semua itu? Karena mereka tidak pernah berkumpul bersama orang soleh, sehingga mereka tidak mendapatkan keimanan dan keridhaan Allah SWT. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kisah terakhir kisahnya. Apa itu? Ketika Nabimu Muhammad SAW, pemimpin Rasul, pemimpin Nabi, ketika mau dicabut nyawanya, mau ditarik ruhnya, apa kata Nabi SAW? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kalian semua disebutkan sama Nabi. Satu persatu sampai yaumul kiamah disebutkan sama Nabi. Pernah Nabi berkata kepada sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudaraku. Kata sahabat semuanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku, bukan saudaraku, tapi sahabatku yang dekat denganku. Saudaraku yang tidak pernah lihat wajahku. Saudaraku yang tidak pernah jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku yang tidak pernah duduk di majelis taklimku. Saudaraku yang tidak pernah mencium kedua tanganku. Saudaraku yang tidak memeluk badanku, jasadku, tapi yu'minum billah wa yu'minum bi. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Siapa disebutkan? Kita semua tidak pernah lihat Nabi, betul? Tidak pernah cium tangan Nabi, betul? Tidak pernah menatap wajah Nabi, betul? Tidak pernah duduk di majelisnya Nabi Muhammad, betul? Tidak pernah memeluk jasad yang mulia Nabi Muhammad, betul? Ya Allah, kita semua dirindukan sama Nabi. Ketika ditarik ruh Nabi Muhammad, ruh itu sampai di tumitnya Nabi Muhammad. Ummati, ummati. Ditarik lagi ruh Nabi Muhammad sampai di lutut, sudah mau lepas. Ummati, kalian disebut-sebutkan sama Nabi kalian sambil menangis Nabi Muhammad karena kita. Dirindukan kita sama Nabi Muhammad. Ditarik ruh itu yang mulia sampai di pusar. Masih berkata umatku, begitu sampai di dada. Apa kata Nabi lagi? Ummati, yaitu hai malakatul maut. Hai malaikatul maut, Israel, beginikah rasa sakitnya kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamah? Ya Rasulullah, aku cabut nyawamu selembut sutra, sehalus-halusnya, seindah-indahnya. Tidak ada manusia yang terindah kecuali engkau. Allah mencintaimu. Seluruh malaikat-malaikatnya Allah mencintaimu. Dan seluruh makhluk Allah di bumi ini mencintaimu dan memuliakanmu. Aku malaikatul maut Israel, takut menyakiti ruhmu. Namun kau masih merasakan sakit ketika aku cabut nyawamu. Apa kata Nabi? Aku tidak tanyakan sakitnya kepadaku. Beginikah rasa sakitnya kau cabut nyawa umatku satu demi satu? Naam ya Rasulullah. Kalau memang seperti itu, sakilni alayyah wa khafifni ala ummati. Beratkan buat saya, ringankan setiap umatku. Ibu separuh, bapak separuh, semua yang hadir di sini sampai yaumul kiamah, habaib, kiai, ulama, pejabat, presiden, polisi, semuanya makhluk Allah dari golongan umat Muhammad diberikan tanggungan separuh
yang diberikan sakitnya kepada kekasih kita Muhammad. Apakah kalian tidak ingin membalas Nabi Muhammad? Tidakkah kalian ingin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Tidakkah kalian ingin mengagungkan Nabi Muhammad yang memperjuangkan kita, yang memberikan kita rahmat lil alamin? Dia selalu di depannya, ya Allah, la tu'adzibu ala ummati. Jangan kau azab umatku ya Allah, di kubur mereka, di barzah mereka, di akhirat nanti. Bal udkhuluha fil jannah. Masukkan mereka ke surga bersamaku. Nabimu yang berbicara, jangan pernah kalian putus berselawat Muhammad. Jangan pernah tidak pernah berselawat. Pujilah Nabi. Sebentar lagi masuk bulan Maulid. Rayakanlah kekasihmu, muliakanlah kekasihmu, keluarkan hartamu untuk kekasihmu Muhammad. Untuk apa? Memuji Nabi Muhammad. Allah saja memuji Nabi Muhammad. Kenapa kita sebagai makhluk pecinta dan dicintai Nabi Muhammad tidak ingin merayakan Nabi Muhammad? Demi Allah, orang yang jauh tidak memuji Nabi Muhammad dan tidak pernah bersalawat Nabi Muhammad, mereka tidak dapat naungan dan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat rahmat dari Allah. Amin. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minas sakirina, wa ja'alna min ibadikas solihin. Sama-sama tundukkan kepala, angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah. Minta hadirkan hati kita kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Semuanya. Semuanya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau berikan rahmat kepada kami semua. Engkau berikan kesehatan dan nikmat kepada kami semua. Kau berikan harta, jabatan, pangkat dan seluruh yang Kau berikan kepada kami tidak ada batasnya ya Allah. Kau perintahkan kami untuk sujud. Kau perintahkan kami untuk selalu mengingat-Mu. Kau perintahkan kami untuk mendekatkan diri kami kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Masih banyak orang-orang yang meninggalkan salatnya. Masih banyak orang-orang yang tidak peduli pengajiannya. Masih banyak orang-orang yang tidak mau berzikir di masjidnya. Masih banyak orang yang tidak mau berkumpul bersama orang-orang saleh. Ya Allah, maafkan kami semua ya Allah. Kami banyak buang waktu kami ya Allah. Kami sibuk dengan harta. Kami sibuk dengan pekerjaan. Kami tidak pedulikan panggilan azan-Mu di masjid ya Allah. Kami pegang HP kami, main chatting kami, main Mobile Legends kami, main permainan yang tidak bermanfaat. Kami main kartu, kami nonton televisi sinetron. Kami tidak melangkah ke masjid-Mu ya Allah. Di sana ada pengajian kami tidak datangi ya Allah. Rahmat-Mu selalu ada di tempat kebaikan ya Allah. Kami semua yang hamba-Mu penuh dosa, ampunilah kami. Angkat derajat kami, muliakan kami semua. Ingat baik-baik, kalian keluar dari rahim seorang ibu. Ibu yang memelihara kita di waktu kecil. Dia gendong-gendong kita. Ayah kita gendong kita. Dia peluk kita. Dia mencium kedua pipi kita oleh ayah dan ibu kita. Dinabobokan oleh ibu kita, disuapin, diberikan yang baju baru. Di mana ibu harus selalu bersama kita. Kita tersentuh sesuatu duri, ibu kita menangis dan memberikan kesembuhan ibu kita. Ya Allah, berapa banyak orang-orang yang tidak peduli orang tuanya lagi. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah ziarah ibunya lagi. Bahkan dia tidak pernah ceboki ibunya lagi. Dia tidak pernah mandikan ibunya lagi. Dia tidak pernah memberikan kesenangan dan membahagiakan orang tuanya lagi. Ya Allah, sungguh rugilah orang-orang demikian ya Allah. Jadikan kami seperti anak Uwais Al-Qarani ya Allah. Ibu, maafkan anakmu ini yang telah menyakiti dirimu. Ayah, Halim, engkau anak pertama dari almarhum. Almarhum tidak minta apa-apa darimu nak. Almarhum tidak minta kehebatanmu nak. Tidak minta apapun darimu nak. Tidak minta uangmu, tidak minta emasmu, tidak minta kepintaranmu, tidak minta kekayaanmu. Dia minta kirimkan aku Al-Fatihah anakku.
bacakan Al-Fatihah buat ayah nak. Ketika kalian sujud, mintalah kepada Allah agar kuburku menjadi luas, agar kuburku menjadi cahaya. Itu yang kuinginkan darimu. Anak yang soleh mendapat mendoakan orang tuanya. Berapa banyak orang sudah ditinggalkan ibunya, berapa banyak orang-orang sudah ditinggalkan ayahnya. Mereka sedih sekali. Mereka berkata, ya Allah, berikan mujizat kepadaku. Aku akan bangkitkan ayahku dan aku berbakti kepadanya, dan tidak akan kusakiti kedua orang tuaku, ya Allah. Selamat jalan anak-anakku, selamat jalan istriku, selamat jalan keluargaku, selamat jalan para sahabat-sahabatku, selamat jalan para teman-temanku. Aku butuh doa kalian. Bersedekahlah di masjid kalian atas nama ayahmu kalian. Anakku, cucuku, selamat jalan, selamat berpisah. Sudah 3 hari pengajian ini. Terima kasih banyak ku berikan kepada ayahmu tercinta. Ya Allah, jagalah ayah anakku, jagalah istriku, jagalah sahabatku dan keluarga besarku. Berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka kecintaan dalam salatnya, berikan mereka kecintaan dalam Al-Quran, membaca Qurannya, berikan mereka kecintaan pada Nabi Muhammad. Semua kami semua ini Allah pasti akan menghadap kepada-Mu ya Allah, pasti akan berjumpa di hadap-Mu ya Allah. Matikan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Quran. Ya Rabbana, ya Rabbana, Antal Jawadul Halim wa Antal Ni'mal Mu'in. Selamat jalan saudara-saudaraku, selamat berpisah. InsyaAllah kalian semua akan menjadi orang terhebat. Kalian semua akan menjadi orang-orang yang hamba dicintai Allah. Laksanakanlah ibadah kalian. Jangan kalian tinggalkan ibadah kalian. Jangan kalian tinggalkan selawat kalian. Nabi kalian ditunggu kalian. Nabi kalian mencintai kalian. Sampai kita berjumpa dengan Nabi kita. Allahumma ja'alna minat tawbina, wa ja'alna minat syakirina, wa ja'alna min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang penyampaian saya pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.